Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasyal Faruli. Di sini saya akan membuat video tentang pemeriksaan fisik. Selamat malam, Pak. Oh iya, selamat malam Mas. Saya perawat dari Universitas Paletehan. Nama saya Rasyal Faruli. Saya di sini akan melakukan pemeriksaan fisik untuk diagnosis atau data-data diagnosis rumah sakit. Untuk waktu perkiraannya dari 10 menit hingga 15 menit. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Oke. Apakah ada yang ditanyakan? Sepertinya tidak ada. Oke. Ini dengan Bapak Rozaina Arifin ya? Iya. Oke. Lakukan Pak ya. Sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik, pertama kita harus cuci tangan terlebih dahulu menggunakan 6 langkah. Oke. Setelah cuci tangan, kita menggunakan sarung tangan bersih. Suhunya kita cek suhu dulu Pak ya. Taruh di ketiak Bapak di tangan kanan. Boleh nyium tangan kirinya Pak? Boleh. Oke. Normal ya Pak di 115/70. Oke. Oke, mungkin sudah Pak untuk termometer ya. Oke. Mendapatkan di angka 35,1 derajat Celcius Pak ya, normal. Mana anjir? Gak tinggal di Mana sih? Oke, selanjutnya pengecekan denyut nadi dan respirasi Pak ya. Menjam tangannya Pak. Oke. Oke. Dapat Pak ya di 70 kali per menit Pak, normal. Selanjutnya respirasi rate. Mohon izin Pak ya. Ya. Oke. Di 18 kali per menit Pak. Oke, normal juga Pak ya. Oke.
Oke, selanjutnya pemeriksaan di bagian kepala Pak ya. Mohon izin Pak ya. Iya, silakan. Kepalanya. Oke, kita pegang kepala pasien. Pertama kita lihat apakah rambutnya merata atau tidak, lebat atau tidak. Ini cukup lebat ya, normal. Dan kita lihat kulit pasien apakah kering. Oke, normal, tidak kering dan tidak banyak ketombe. Tidak juga terlihat adanya kutu. Setelah itu kita palpasi, kita tekan-tekan apakah ada benjolan, apakah sakit tidak? Tidak. Oke, tidak sakit dan tidak ada benjolan, normal. Setelah itu kita sedikit jenggut kepalanya, rambutnya, apakah kekuatan rambutnya kuat? Oke, tidak ada yang rontok, normal. Selanjutnya setelah bagian rambut atau kepala sudah, kita berpindah ke bagian mata. Di bagian mata kita lihat konjungtivanya, kita lihat. Oke, konjungtiva normal. Oke, kita sklera juga kita lihat normal. Oke, sudah lihat skleranya, kita baru palpasi terlebih dahulu. Boleh merampak. Oke. Apakah sakit Bapak? Tidak. Oke, tidak sakit dan tidak ada rasa benjolan-benjolan, berarti normal. Oke, boleh melek Bapak. Selanjutnya kita bisa menggunakan alat pen light untuk mengecek refleksi cahaya dan juga mungkin katarak. Maaf Bapak. Oke, pupil mata mengecil itu adalah reaksi yang normal dari refleksi cahaya. Yang kedua, oke, normal juga. Dilihat juga ada katarak atau tidak, dan kita lihat pasien di sini normal, tidak ada kataraknya. Oke, cukup. Setelah itu kita masuk pemeriksaan untuk hidung. Hidung kita lihat terlebih dahulu apakah simetris. Setelah itu kita lihat cuppingnya, cupingnya, apakah pasien bernafas menggunakan cuping. Di sini tidak menggunakan cuping, berarti normal. Setelah itu kita bisa palpasi. Sakit, ada rasa sakit apa? Tidak. Oke, tidak. Ini untuk mengecek sinus yang membesar. Oke, sampai bagian alis dan juga tulang pipi. Oke, aman, tidak ada benjolan. Oh ya, setelah itu kita bisa lihat juga di bagian dalam hidung. Maaf Bapak, apakah ada benjolan atau tidak? Kita lihat juga di bagian bulunya, apakah bulunya normal atau tidak. Di sini normal, tidak ada benjolan dan tidak ada sekret yang menumpuk. Oke, normal Bapak. Selanjutnya kita lihat di bagian mulut. Mulut kita lihat bibir pasien apakah pecah-pecah atau pucat. Di sini tidak ada hal yang abnormal, normal semua, tidak ada pucat ataupun pecah-pecah. Kita bisa lihat bagian dalamnya menggunakan senter lagi. Boleh untuk buka mulut Bapak. Oke, pertama kita lihat normal. Kita lihat bagian gigi, apakah giginya bersih atau tidak. Di sini cukup bersih. Selanjutnya kita lihat gusi, apakah gusinya normal, tidak ada pembengkakan atau tidak ada pembengkakan. Lidahnya boleh diangkat Bapak. Lidahnya diangkat dalam, angkat. Oke, di bawah lidah normal. Turunkan Bapak, boleh. Oke, tidak ada bintik-bintik di dinding-dinding langit-langit mulut, normal, tidak ada pembengkakan juga. Oke, semuanya normal, boleh tutup lagi Pak. Oke, selanjutnya pengecekan rasa masih di mulut pasien. Kita cek perasa dari lidah pasien, boleh tutup mata Pak. Oh, boleh. Oke. Kasih tahu rasa yang Bapak berikan ya, yang Bapak rasakan ya. Siap. Oke, pertama, udah keluarkan sedikit Pak. Oke, sekarang Pak. Apa rasanya Pak? Asin. Oh, asin. Oke, yang kedua Pak ya. Betul, yang pertama asin. Oke, bisa keluar dari sedikit Pak. Ini manis-manis gula aren itu. Oke, betul Pak. Oke. Boleh buka matanya Pak. Oke, selanjutnya setelah dari mulut kita bisa cek juga di bagian hidung kita belum untuk mengecek wangi-wangian.
Oke, bisa tutup mata Pak ya. Iya bisa. Selanjutnya ada wangi-wangian. Itu untuk ngecek penciuman baunya. Tadi terlewat pas bagian hidung. Kalian bisa menyiapkan 2 wangi-wangian yang berbeda untuk pasien. Beritahu wanginya Pak ya. Oke, yang pertama. Ini apa Pak? Wangi fresh care ya. Oke, betul Pak. Oke, yang kedua. Ini wangi parfum ini. Iya, parfum. mangga ya. Oh iya betul, parfum mangga. Oke, berarti penciuman pasien normal dan juga rasa pasien normal. Oke, selanjutnya setelah mata, hidung, mulut, kita periksa bagian telinga. Oke, sebentar Pak ya. Kita lihat di bagian telinga apakah ada pembengkakan atau tidak, bersih atau tidak bagian luarnya. Setelah itu kita lihat belakang telinganya apakah ada pembengkakan atau tidak. Setelah itu kita lihat menggunakan pen light lagi. Kita lihat di bagian lubang telinga apakah ada cairan yang keluar. Tidak ada, normal, tidak ada pembengkakan juga tadi. Setelah itu apakah ada kotoran-kotoran, kebersihan dari telinga pasien. Di sini normal dan tidak ada cairan ataupun sampah-sampah atau kotoran. Jadi tidak ada pembengkakan atau benjolan juga di dalam. Jadi bisa yang sebelah satu lagi Pak. Yang ini juga normal, tidak ada luka, tidak ada kemerahan, bengkak. Kita lihat juga bagian kebersihannya. Bagian lubang tidak ada cairan ataupun pembengkakan. Ya, semuanya normal Pak ya. Oke. Setelah kita melakukan pemeriksaan kuping, kita melakukan pemeriksaan leher. Oke. Bagian leher. Kita lihat apakah lehernya kanan dan kirinya sama atau ada pembengkakan. Kita lihat dulu. Setelah itu kita lihat bagian kelenjar tiroid apakah bengkak, kelenjar limfa juga apakah bengkak. Setelah itu kita melakukan palpasi atau perabaan. Oke, pertama di kelenjar tiroid, Bapak bisa menelan Pak. Oke, normal, tidak ada keterlambatan dalam menelan. Setelah itu kita pegang kelenjar limfa, apakah ada pembengkakan? Oke, tidak ada pembengkakan di kelenjar limfa. Boleh menengok ke sana Pak. Oke, di sini uratnya tidak ada yang keluar, berarti normal. Menengok ke kanan Pak. Oke, di sini juga normal. Oke, sudah Pak. Setelah itu kita cek kekuatan dari leher pasien. Kita bisa lihat di sini menengok sampai mentok Pak ke kiri. Oke, sepertinya ada pasien bisa menopang dengan baik. Kanan Pak. Oke, dan kita melihat pergerakan dari leher pasien apakah fleksibel atau tidak. Ke atas Pak, leher ke atas, bawah. Oke, bawah, kanan, kiri, berputar. Oke, berputar. Oke, cukup. Oke, setelah itu berarti leher juga normal, alhamdulillah. Selanjutnya kita perabaan di bagian muka. Sebentar. Kasar atau tidaknya, Bapak bisa tutup mata lagi Pak? Nah, bisa. Oke, tutup mata lagi Pak. Sensasi ya, Bapak berikan sensasi yang Bapak rasakan ya. Siap. Kasar ataupun lembut. Siap. Oke, ini pertama. Ini kasar ini. Cukup kasar Pak ya? Ya. Oke, betul Pak. Oke, yang kedua. Lembut. Oke, lembut, betul Pak. Berarti normal Pak ya untuk cek sensasinya. Ya, mungkin itu sudah selesai di bagian kepala. Selanjutnya kita akan ke bagian ekstremitas atas dan bawah. Oke, selanjutnya kita akan mengecek ekstremitas atas yaitu tangan. Oke, Pak. Boleh tangan diangkat Pak? Boleh. Dua-duanya? Yo. Dua-duanya. Oke. Gini. Yang kuat Pak ya. Tahan Pak ya, saya akan mendorong ke bawah. Siap. Tahan yang kuat Pak. Oke, sangat kuat ya. Berarti sudah selesai Pak. Di angka 5 kekuatannya itu sangat maksimal, sangat kuat, baik. Oke, selanjutnya kita lihat di bagian punggung dari tangan pasien apakah ada edema atau pembengkakan. Di sini normal. Sini, oke, di sini juga normal. Setelah itu kita cek CRT. Kita pencet kuku pasien dan kembali dalam kurang 2 detik.
Oke, kembali cepat. Oke, normal. Selanjutnya kita cek refleks. Sebelum cek refleks ada satu lagi, kita cek lembut atau tidaknya ini sensasi pasien. Boleh merem Pak? Oke. Kita lihat, berikan rasa yang apa rasakan Pak ya, sensasinya. Yang pertama apa itu Pak? Apa nih, kasar? Kasar. Oke, betul Pak, rasanya kasar. Yang kedua, Lembut. oke, lembut, betul. Boleh untuk melihat lagi Pak. Normal ya berarti ya untuk sensasinya. Tuh. Nanti kita menggunakan hammer. Ini untuk mengecek refleks pasien. Untuk mengecek refleks tangan, kita bisa posisikan tangan pasien seperti ini. Relax tangan pasien. Kita bisa ketuk pertama di bagian bicep, tendon bicep. Oke, itu naik. Berarti normal ya. Kalau naik setelah tendon bicep, kita coba beri tangan kanan. Boleh. Ya, di tendon tricep di sebelah sini, tangan pasien harus relax. Oke, sekali lagi. Oke, naik. Itu normal ya. Berarti untuk refleks tangan normal. Oke, selanjutnya ada kaki. Oke, kaki selanjutnya ekstremitas bawah. Pertama apa ya? Iya, silakan. Kita cek apakah ada edema di punggung kaki pasien. Di sini tidak ada pembengkakan. Iya. Oke, sebelumnya kita lihat dulu simetris atau tidak. Iya. Oke, simetris. Setelah tidak adanya edema, kita cek CRT kembali kurang dari 2 detik. Oke, kembali normal Pak ya. Iya. Selanjutnya kita cek kekuatan otot kaki. Kita bisa nyuruh pasien untuk kakinya ke atas. Setelah itu kita dorong sedikit, kita tahan sedikit. Oke, naik Pak. Siap. Oke, tahan Pak ya. Siap. Tahan Pak. Oke. Naik terus Pak. Coba naik terus Pak. Oke, kuat. Di angka 4 cukup kuat dan itu normal. Selanjutnya kita cek refleks dari kaki pasien. Pertama refleks dari dengkul. Kita angkat dengkul pasien. Oke. Tahan. Relax Pak ya. Oke, naik sedikit. Oke, naik normal ya. Setelah itu kita cek juga refleks di bagian bawah sini, tendon di bagian bawah sini, di bagian bawah dengkul atau di bawah mata kaki ini. Biasanya kaki pasien akan bergerak sedikit atau bergetar. Oke, getar. Oke, itu normal. Oke, mungkin itu untuk pengecekan ekstremitas kali ini. Selanjutnya kita akan tutup dengan pasien karena pengecekan pemeriksaan fisik sudah selesai. Oke, baik Pak, pengecekan atau pemeriksaan fisik sudah selesai. Iya. Saya perawat dari Universitas Palatehan, nama saya Rasyal Faruli. Saya mohon pamit Pak ya. Iya. Semoga cepat sembuh Pak ya. Iya. Oke, terima kasih. Iya.